Halo guys. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Yohana Prianto Sembiring. Perkenalkan, nama saya Akmal Farsafis, nomor absen 2. Nama saya Filiana Aulia Rahman. Nama saya Safana Zulia Daulay. Halo guys, nama saya Salwa Zara Salsabila, nomor absen 23. Oke, simak video kali ini ya. Cekidot. Guys, jadi pertama kita akan membuka dulu terlebih dahulu prosesnya anti plastik ini. Oke, nah kita buka dulu nih satu-satu. Nah, supaya kita bisa membuat dan membentuk dari tahap misi 1 ini guys. Wow, ini jadi guys, setelah kita buka plastiknya, jadi plastiknya sudah terbuka. Sekarang kita akan menuju tahap dalam pembuatannya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang beranggotakan saya Yohana Prianto Sembiring. Saya Filiana Aulia Rahman, absen 27. Saya Safana Zulia Daulay, absen 25. Saya Salwa Zara Salsabila, absen 23. Saya Akmal Farsafis, nomor absen 2. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tahap-tahapan dalam pembelahan sel meiosis 1. Nah, sebelum kami menjelaskan mengenai skema tahapan pembelahan meiosis 1 ini, saya akan menjelaskan apa sih itu meiosis. Jadi, meiosis ini adalah jenis pembelahan sel yang melibatkan pengurangan jumlah kromosom orang tua atau induk hingga menjadi setengahnya dan akibatnya produksi menjadi 4 sel anak haploid. Nah, pembelahan meiosis ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau ada sel sperma dan sel telur atau ovum, dan jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut sebagai dengan haploid. Nah, pembelahan meiosis ini juga hanya terjadi pada organ kelamin saja. Dan pembelahan meiosis ini mirip dengan fase-fase pada pembelahan mitosis. Namun ada perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan mengenai tahap-tahapan pembelahan meiosis 1 ini. Dan dimulai dari pilihan. Nah, yang pertama ini ada tahap profase. Nah, tahap profase ini yaitu tahap terlama pada proses meiosis, karena di tahap profase ini dibagi lagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama ada leptoten, terus ada zigoten, pakiten, terus diploten dan juga diakinasis. Nah, terus habis itu di sini yang kita lihat strukturnya ada di sini itu ada kromosom homogen, di sini ada fragmen-fragmen yang warna hijau ini, terus di sini ada mikrotubulus, di sini sentriol, terus satu daerah ini disebut juga sentrosom, dan yang di sini ada benang-benang spindel. Nah, untuk tahap yang tadi 5 tadi, yang pertama yaitu leptoten. Leptoten itu proses penggadaan kromosom, yaitu dari benang-benang kromatin menjadi kromosom. Nah, saat udah melewati fase yang pertama, ya dilanjutkan dengan fase zigoten. Zigoten ini kromosom yang tadi udah terbentuk
saling berdekatan dan saling berpasangan, dan itu disebut dengan sinapsis. Dan proses tersebut, kromosom homolog yang berpasangan tersebut disebut juga bivalen. Yang ketiga yaitu pakiten. Pada pakiten terbentuknya tetrat. Tetrat itu apa sih? Tetrat itu yaitu kromosom homolog ini yang berduplikasi menjadi 2 kromatid dan juga membentuk kompleks 4 kromatid atau tetrat. Dan juga pada proses pakiten terbentuk juga kiasma. Kiasma itu daerah kromosom homogen ini untuk saling bersilangan. Seperti pada di sini ya, pada saling bersilangan. Dan selanjutnya diploten terbentuknya kiasma atau kromatid yang tadi udah terbentuk mengalami proses saling bersilang pada kiasma, terbentuk rekombinasi kromosom. Dan yang terakhir yaitu diakinesis. Diakinesis ini nukleus atau membran inti juga anak inti menghilang, dan sentrosom ini terbelah menjadi 2 sentriol dan menuju kutub yang berlawanan pada nantinya. Dan juga terbentuk benang-benang, di sini benang-benang spindel yang berguna untuk pada tahap selanjutnya yaitu metafase 1. Selanjutnya adalah pada tahap metafase. Tahap metafase ini adalah kromosom bergerak di bidang ekuator, kemudian sentriol membentuk benang-benang spindel yang saling berikatan dengan sentromer kromosom. Jadi itu sentriol itu yang ini, kemudian dia membentuk benang-benang spindel yang warna kuning untuk berikatan dengan sentromer kromosom yang di tengah. Nah, jadi sentromer kromosomnya itu mereka saling berhadapan satu sama lain. Yang pink sama biru kan berdekatannya, tapi menghadap 2 kutub yang berbeda, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Selanjutnya itu adalah tahap anafase. Baik, sebelum saya jelaskan apa itu tahap anafase, jadi ada apa aja sih di dalam tahap anafase itu? Yang pertama di sini itu ada sentriol. Lalu untuk yang warna kuning ini di sebelah warna oranye itu sentrosom. Lalu garis kuning memanjang ini disebut dengan benang spindel. Lalu ini adalah sel anakan atau salinan kromosom. Lalu apa sih yang terjadi di proses anafase 1? Pada proses anafase 1 ini ditandai dengan terjadinya reduksi kromosom atau jumlah sel kromosom itu menjadi setengahnya dari sel kromosom induknya. Dan kromosom homolog ditarik oleh benang spindel menuju bagian kutubnya masing-masing. Jadi ini bisa dilihat ya, kalau untuk tahap awal anafase itu setiap kromatid terlepas dari sentromernya, jadi terpisah. Kalau misalnya sebelumnya itu menyatu seperti ini, saat fase anafase itu memisah antara kromatid dan sentromernya, tidak lagi seperti ini. Terima kasih. Lalu pada tahap akhir kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Oke, yang bisa dilihat di sini karena di sini itu cuma proses anafase secara umum. Kalau misalnya tahap akhir anafase itu menuju telofase itu semakin lama salinan kromosomnya itu semakin mendekati kutubnya dan menyebabkan penyempitan pada membran selnya. Jadi semakin menyempit gitu, yang akan menyebabkan pada tahap telofase ini menjadi 2 sel anakan. Nah, oke. Yang selanjutnya atau tahap terakhir adalah tahap telofase 1. Nah, jadi tahap telofase 1 ini terjadi pembagian sitoplasma ya. Jadi maksudnya itu terbentuk 2 anak sel ya. Bisa dilihat dalam tahap telofase 1 ini terbentuk kayak ya, kalau misalkan di sini ya kurang lebih nanti ada lekukan seperti itulah ya. Nanti akan ada lekukan. Nah, ini terbalik ya. Jadi nanti ada lekukan gitu. Nah, ini yang memisahkan antara yang sel 1 dan sel yang kedua. Nah, tahap telofase ini juga membagi sel menjadi 2 dan terjadi proses yang pertama kromatid memadat, lalu membran inti terbentuk dan anak inti muncul kembali. Dan yang terakhir adalah terjadi sitokinesis atau pembentukan dinding sel pemisah yang menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Oke, lanjut oleh Akmal. Di sini saya akan melanjutkan mengenai telofase 1. Nah, di telofase 1 ini kromatik itu tadi kan memadat ya. Di sini jelas kalau ini lebih memadat daripada sebelumnya. Lalu selubung inti itu terbentuk juga. Lalu juga
nukleolusnya muncul kembali. Nah, pada manusia itu terjadi duplikasi 2 kromosom yang akan menghasilkan 23 kromosom dari jumlah kromatida. Nah, itu tuh terjadi di ininya, di setiap kutub-kutubnya. Kutub ini sama kutub ini. Oke, izin menambahkan, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa di kromosomnya itu ada perbedaan warna seperti ini? Nah, hal itu terjadi karena adanya pindah silang atau rekombinasi kromatid yang terjadi di prafase sebelumnya. Yang terjadi di kiasma, yaitu pada proses Pakiten. Nah, itu adalah tempat persilangan yang terjadi. Baik, sudah selesai untuk tahap-tahapan dalam pembelahan meiosis 1, maka akan dirangkum semuanya oleh Daniel Dita. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami yaitu meiosis 1. Di sini meiosis 1 terdiri dari 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telfase. Di profase terdiri dari 4 tahap. Pada profase ada 2 hal utama yang dapat digarisbawahi, yaitu sitosinis akan menggandakan diri, misalnya dari sitosinis X dan sitosinis Y akan menggandakan diri menjadi sitosinis XX dan sitosinis YY. Lalu akan terjadi perpindahan silang, yaitu misalnya sitosinis XX dan sitosinis YY akan berpindah menjadi sitosinis XY dan sitosinis XY. Lalu pada tahap metafase, pada sel semua sitosinis akan berjajar, jadi berbentuk seperti ini. Mereka akan membentuk garis di mana akan menjadi bidang pembelahan. Lalu pada tahap anafase, pembelahan sel akan terjadi. Tapi karena pembelahan sel akan terjadi, di mana sitosinis akan ditarik ke magnet atau kutub pembelahan. Tetapi pembelahan belum sepenuhnya terjadi karena dinding pemisah belum tercipta. Pada tahap telofase lah dinding pemisah akan tercipta sehingga akan terbelah menjadi 2 sel seperti ini. Meiosis 1, pada intinya meiosis 1 adalah tahap pembelahan sel di mana sel induk 2N akan terpisah atau akan membelah diri menjadi sel anak dengan N haploid. Sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum